Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam hari yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia di tempat yang diridhai Allah, Allah pertemukan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan sahibul bait dan seluruh hadirin hadirat yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, maupun yang ikut melalui Zoom. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan yang hadir bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Halo? Halo? Ibu-ibu masih ngobrol apa udah selesai? Ibu-ibu belum ada selesai-selesainya kalau ngobrol ya. Nah, halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Jadi ana dikasih waktu cuma 40 menit. Betul? Jadikan 40 menit itu benar-benar bermanfaat. Jangan sampai membawa urusan dunia, apalagi ngobrol, jadi sia-sia kita hadir. Kenapa sia-sia hadir? Ada hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Nabi bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah atau dimanapun mereka berkumpul mentadarusi Al-Quran, mengaji, menuntut ilmu, melainkan Allah turunkan ketenangan. Kalau cari ketenangan, hadir di dalam majelis ilmu. Tapi jangan cuma jasadnya doang. Biarkan roh kita juga itu hadir. Pendengaran, penglihatan, hati kita. Jangan cuma kita hadir ke masjid, sholat Jumat, dengar khutbah, pulang. Hadir kajian, ikut kajian sama fulan. Tapi apa yang kita dapat? Cuma candanya, lucunya. Tidak ada ilmu yang kita bawa pulang. Maka jadikan kita hadir agar mendapatkan ketenangan. Nanti malaikat akan meliputi kita. Dan Allah sebut nama kita satu persatu di hadapan para penghuni langit. Maka kita malam ini mau mencari kebahagiaan. Gak mungkin kita bahagia kalau kita cuma rohnya, jasadnya hadir, rohnya tidak ada. Gak mungkin antum bahagia kalau sholat dan tidak khusyuk. Gak mungkin antum bahagia kalau kita masih nerima yang haram. Gak mungkin bahagia kalau kita masih mendengar hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Gak mungkin bahagia kalau antum masih berbicara dengan hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Gak mungkin bahagia kalau antum melihat sesuatu yang tidak bermanfaat. Gak mungkin bahagia kalau antum punya banyak teman dan di dalam HP kita ribuan, ratusan nama, tapi tidak ada satupun orang soleh yang bisa mengajak kita masuk surganya Allah. Halo? Nah, jadi hadirnya kita jangan cuma jasad, tapi roh kita hadir. Pendengaran hadir, hati kita, qalbu kita ini hadir. Jadikan duduknya kita ini bermanfaat. Pada saat nonton sinetron, kita fokus bahkan meneteskan air mata kalau ada kejadian yang menyedihkan. Kita ikut nonton bola pada saat mereka itu kalah atau apa, kita emosi. Padahal mereka kalah, mereka menang, dapat duit, antum dapat serangan jantung. Betul?
Jadi jangan urusan dunia yang kita fokus padanya. Fokus kepada Allah. Mendekat kepada Allah. Apalagi kalau kita didekatkan oleh Allah. Bukan saya mendekat kepada Allah, tapi Allah yang mendekatkan saya kepadanya. Bukan saya cinta Allah, karena itu cinta itu makhluk mencintai sang Khalik, wajar. Tapi apalagi kalau dicintai oleh Allah. Maka jangan cuma hanya mencintai Allah, tapi dicintai oleh Allah. Jangan cuma hanya antum hadir di majelis ilmu, begitu bubar tidak ada ilmu yang dibawa pulang. Tapi hadir dalam majelis ilmu membawa ketenangan, keberkahan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau bahas kebahagiaan dalam Islam ini, bagi kita, keluarga, lingkungan itu luas. Kita akan bahas dari satu bab saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa man 'amila salihan, barang siapa mengerjakan kebajikan, amal salih, min dzakarin aw untha, laki-laki atau perempuan. Allah tidak bedakan antara pahala. Amal itu wajib bagi kita. Salat semua salat dan lain. Walaupun wanita ada khususan tertentu, waktu-waktu dilarang salat dan dilarang puasa dan lain, tetapi pada dasarnya pahala kita sama. Bisa jadi wanita lebih besar dibanding laki-laki, bisa jadi laki-laki lebih besar dibanding wanita. Karena tidak memandang jenis kelaminnya, melainkan dipandang adalah keikhlasannya dan amal ibadah yang dikerjakan oleh orang tersebut. Ikhlas itu adalah orang berjalan di padang pasir, nampak bekas, tidak terdengar suara. Nggak tengah malam sholat tahajud, kemudian bangunkan suami, abang bangun dong, ngapain? Fotoin dong. Istri sujud difotoin, update status, alhamdulillah baru selesai tahajud. Lagi sore hari mau maghrib, ya meja disiapin makanan, nasi, ada sayur, ada apa, ada tahu, tempe, ada ikan asin, sayur asem, semua lengkap, difotoin, update status. Selamat berbuka puasa bagi mereka yang puasa sunnah. Ya salam. Oh, kasih tahu semua orang, ibu lagi puasa, bapak lagi puasa. Teman kasih air, kasih makan, kasih minum siang hari di kantor. Kita bilang, lu nggak tahu hari ini apa? Apa? Hari Senin, kan saya puasa. Sombong amat. Jadi hilang. Apalagi zaman medsos sekarang. Ketemu orang miskin langsung bikin konten. Ya Tuhan, ya Rabb. Sampai gitu amat. Orang di depan Ka'bah dulu begini, sekarang di depan Ka'bah begini kan? Beda. Maka harus kita benar-benar di zaman fitnah itu dijaga. Amal ibadah kita dijaga. Kalau Anda ingin bahagia dunia akhirat. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa mengerjakan amal salih, kebajikan dari kaum laki-laki atau perempuan. Wa huwa mu'min, tapi syaratnya beriman. Kalau orang kafir beramal soleh nggak diterima, diterima, tapi diberi balasan di dunia, akhirat nggak dapat. Kenapa? Allah ahkamul hakimin, alaihissallahu biahkamil. Allah hakim yang paling adil, semua dikasih di dunia, tapi akhirat nggak dapat. Dia diberi kesehatan, diberi harta, diberi apa, semua dikasih, tapi di dunia, akhirat nggak dapat. Kenapa? Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Semua amal yang mereka buat itu di hari kiamat itu terbang. Enggak ada balasannya. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Tapi dia dibalas oleh Allah di dunia, dikasih balasannya karena Allah itu hakim yang paling adil Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman di ayat terakhir surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Imam Ibn Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau mengatakan, liqabulil amali syartan. Agar diterima amalmu ada dua syarat. Pertama, ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua adalah orang yang melakukan amalan yang sesuai ajaran Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, coba Allah melanjutkan, barang siapa mengerjakan amal kebajikan dari laki-laki, dia jenis kelaminnya laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dia syaratnya beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia, keberkahan dunia akhirat. Walanajziyannahum ajrahum, dan seterusnya.
Kemudian kalau kita buka lagi Al-Quran surat Thaha, Allah berfirman, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa mengikuti petunjuk dari Allah, فَلَا يَضِلُّ, dia tidak akan tersesat, وَلَا يَشْقَى, dia tidak akan merasakan kesulitan, dia tidak bakalan sengsara. Terus Allah melanjutkan ayat berikutnya. Tadi barang siapa ikuti petunjuk Allah, dia nggak akan tersesat, dia nggak akan sedih, dia nggak akan menderita, dia nggak akan susah di dunia. Maka disambung di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwa malaikat itu akan turun di akhir hidup seorang waliullah, orang muslim, orang beriman. Kenapa dikatakan lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhir? Mereka disampaikan ada kabar gembira, ya, bahwa Allah telah menjanjikan surga bagi kalian. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, malaikat itu turun mengatakan kepada orang beriman, wali Allah itu bukan orang yang kita lihat harus berada di gua atau enggak. Setiap orang yang bertakwa dia menjadi wali Allah. Setiap orang beriman menjalankan perintah, menjauhi larangan menjadi wali Allah. Wali Allah itu orang yang dekat dengan Allah, apalagi didekatkan oleh Allah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, Allah mengatakan di ayat berikutnya, wa man a'rada an dzikri وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, barang siapa berpaling daripada mengingat Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, bagi dia kehidupan yang sempit, yang susah. Maka jika hidupmu bermasalah, berarti sholatmu tidak benar. Anda punya anak, merasa anak kita ini bandel, nakal, padahal tidak ada dalam Islam anak bandel, nakal, ya itu nggak ada. Sama sekali istilah dalam Islam itu nggak ada, nggak boleh disebut anak bandel nakal. Kenapa? Yang ada cuma dua, orang tua yang kurang sabar mendidik anak, dan yang kedua orang tua yang jarang memberi nasihat kepada anak. Maka karena dia nggak sabar dibilang bandel kamu, nakal kamu. Padahal itu bandel nakal itu bisa jadi berasal dari orang tua karena tidak pernah dididik agamanya, cuma diisi perutnya, tidak pernah diisi keimanannya. 2021 saya sampaikan 2 tahun berturut-turut dia. Ketika saya menjadi juri Hafiz Indonesia di RCTI, saya bilang banyak orang yang memikirkan isi perut anak dibanding memikirkan isi keimanan anaknya. Antum bangun pagi mikirin dunia, tidur lagi mikirin dunia, pas meninggal dunia cuma dikasih 2 meter doang, rumah yang besar, mobil yang mewah, harta yang berlimpah, itu semua ditinggal. Bisa jadi rebutan, bisa jadi petaka, ya tergantung kita. Bagaimana kita mencetak keluarga kita di dunia. Para jemaah yang dimuliakan Allah, Allah katakan, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, baginya kehidupan yang sempit, yang susah. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, kami bangkitkan dia di akhirat dalam kondisi buta. Ya Allah, di dunia dapat melihat, lalu dia protes, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa bangkit aku dalam keadaan buta, padahal di dunia aku bisa melihat dengan mata yang jelas. Apa kata Allah? Subhanallah. Coba langsung Allah katakan, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Aku telah turunkan firmanku kepadamu, aku utus para nabi dan rasul untukmu, aku mengingatkanmu melalui para ulama, para dai, para kiai, para fulan, tapi kamu tidak mendapatkan peringatan. Kamu sibuk dengan dunia, bangun tidur mikirin dunia, tidur kembali mikirin dunia. Padahal pada saat meninggal dunia, dunia bilang, bos maaf, aku gak bisa kasih banyak-banyak, cuma 2 meter doang. Lihat Syekh Khalifah bin Zaid, Presiden Uni Emirat, punya Burj Khalifah, 4, termasuk orang terkaya di dunia. Di antara daftar orang terkaya di dunia beliau. Wah, harta kekayaan yang tidak bisa disebut. Tapi coba lihat kuburnya sekarang, nggak ada yang dibawa pulang, hanya cuma 2, 3 yang ikut mengantarkan beliau dan kita semua.
keluarga, harta, dan amal. Dua akan kembali, satu menemani. Amal menemani, istri dan keluarga kembali, harta kembali jadi rebutan. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika melewati area kubur, kata beliau, wahai ahli kubur, mau gak kalian aku ceritakan apa yang terjadi pada keluarga dan harta kalian, dan apa yang kalian tinggal. Dan tolong dong ceritakan apa yang terjadi bersama kalian di alam kubur. Cuma hanya ajak orang yang meninggal ngobrol, bicara. Kata Sayyidina Ali, aku kabarkan apa yang terjadi pada keluarga kalian. Istri kalian jadi janda, bisa jadi sudah nikah lagi. Anak kalian jadi yatim, harta kalian jadi rebutan. Kata Sayyidina Ali, kalau ahli kubur menjawab, mereka akan mengatakan, inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya bekalan terbaik di sisi Allah adalah takwa kepada Allah. Sayyidina Uthman ibn Affan, kalau disebut kematian, sebut apapun itu, beliau tidak terpengaruh, nggak nangis. Tapi pada saat beliau lewatin kuburan, beliau menangis. Ditanya, Anda ini disebut kematian, disebut ini itu, tapi kenapa nggak pernah terpengaruh? Kenapa pada saat lihat kuburan baru nangis? Kata Sayyidina Uthman ibn Affan, karena kuburan itu awalu manazilil akhirat, tempat pertama menuju negeri akhirat. Kalau di alam kubur lulus, berikutnya aman. Tapi kalau di awalnya susah, bayangkan. Maaf, antum lagi ngurus surat, harus ke RT, RW, camat, lurah, camat, wali kota dan seterusnya. Antum mogok aja di RT, bagaimana mau sampai ke RW? Halo? Ada Pak RT di sini kan? Pak RW ada? Banyak juga, Masya Allah. Di sini Anda dengar sampai ada 5 RT di sini ya. Masya Allah, barakallah. Nah, antum aja mengurus surat ke wali kota, di RT aja ditahan. Bagaimana antum? Berarti antum di awal udah sulit, apalagi berikutnya lebih sulit lagi. Karena belum diizinkan di awal, bagaimana berikutnya? Ya Allah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, semua kita menginginkan kebahagiaan. Saya yakin semua yang hadir kepingin bahagia. Tapi kebahagiaan kita memandangnya berbeda-beda. Pasti di antara kita yang hadir juga memandang kebahagiaan dengan jabatan. Kalau saya menjabat, bisa apa aja lah. Apa aja bisa saya lakukan. Bantu banyak orang, apa segala macam. Ada yang memandang kebahagiaan dengan harta. Ada yang memandang kebahagiaan dengan istri yang solehah. Ada yang memandang kebahagiaan dengan suami yang soleh. Ada yang memandang kebahagiaan dengan anak yang soleh-solehah. Ada yang memandang kebahagiaan dengan lingkungan yang baik. Ada yang memandang kebahagiaan dengan atasan yang baik. Ada yang memandang kebahagiaan dengan orang tua yang soleh dan solehah. Ada yang memandang kebahagiaan dengan memiliki harta, memiliki apa. Tapi itu tidak semua. Pertama, kalau Anda memiliki jabatan tidak digunakan menjadi kendaraan menuju surga Allah, buat apa? Firaun itu punya jabatan, tapi malah menjadi petaka bagi dia. Sampai mengaku Rabb, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang tinggi, dalam surat An-Nazi'at. Akhirnya Allah tenggelamkan dia. Maka jadikan jabatanmu sebagai jembatan menuju surganya Allah. Yang kedua, ada yang memandang kebahagiaan dengan harta. Bayangkan Qarun ketika diberi harta berlimpah. Kita di Indonesia kalau menggali tanah kemudian ada harta simpanan disebut harta apa? Qarunnya di mana kok bisa sampai kemari? Saking orang membayangkan begitu luas harta Qarun sampai ke Indonesia, padahal Qarunnya ada di Mesir. Jauh banget. Jadi karena dia ditanya tentang harta yang dia peroleh, dia tidak menyandarkan nikmat itu kepada Allah sang pemberi nikmat, tapi dia kepada dirinya. Maka Allah langsung katakan, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Kami tenggelamkan dia beserta hartanya, ditelan bumi habis. Maka tidak ada tersisa dari Qarun sama sekali. Istana Qarun juga udah enggak ada. Di Mesir itu ada istana kecil itu dibilang istana Qarun, itu sama sekali tidak ada. Kenapa? Karena ditenggelamkan, habis semuanya. Dia beserta bangunan, beserta rumah, beserta harta, semua habis ketelan bumi. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Ya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, apalagi orang yang punya harta digunakan dalam hal yang diridha Allah. Mumpung kita masih sehat, kita punya harta, kita infakkan di jalan Allah. Gunakan dalam hal yang bermanfaat. Karena belum tentu sesudah wafat kita, anak kita masih ingat kita. Masih mau bersedekah, mau berinfak. Padahal kita yang kumpulin harta, kita yang ditanya tentang harta. Jangan antum berpikir ninggalin warisan begitu antum lolos. Tidak. Enggak ada. Pasti di akhirat akan ditanya tentang apa yang kau lakukan kepada hartamu. Ya, dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW bersabda,
La tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sehingga ditanya tentang 4 hal. An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemanakah dia habiskan. Kalau antum gunakan dalam hal yang mubah masih aman. Apalagi kalau kita tinggal kemudian jadi rebutan anak-anak kita. Maka saya pernah bikin tema kajian, aku benci kedua orang tuaku. Ada seorang anak muda lagi ngobrol sama saya, dia bilang sama saya, Syekh, aku benci ayahku. Akhirnya jadi tema buat saya, bagus. Di antara yang saya tangkap dari anak muda itu, dia bilang, aku benci kedua orang tuaku karena dia meninggalkan harta, bukan menjadi nikmat buat kami, tapi malah menjadi petaka, permusuhan antara kami. Maka aku benci orang tuaku. Coba bayangkan, aku benci kedua orang tuaku karena dia tidak mendidik agamaku, tidak memberikan hafalan Al-Quran kepadaku, tidak pernah menuntut saya masuk ke masjid, atau mengenalkan saya kepada saudara-saudariku. Sehingga ketika ayahku meninggal, pamanku meninggal, kita tidak saling mengenal. Pas kita bertemu ya dengan takdir Allah di satu acara, kamu siapa? Saya anak fulan. Kamu siapa fulan? Loh kok kayak ada hubungan saudara? Ayah kamu dulu di mana? Karena kadang-kadang putus silaturahim begitu. Jauh jaraknya, apalagi corona kemarin, 2,5 tahun kita putus. Jangan putus. Tetangga kita aja pas dia bilang lagi batuk, kita dengar dia lagi batuk, kita tutup pintu sama jendela. Takut itu. Umi corona masuk. Jadi subhanallah, kita ketemu orang, dia bilang, semalam aku perasaan demam, mulut tenggorokan kering, terus begini begitu, batuk, batuk, main ketemu lagi segala, parah nih orang. Jadi kadang-kadang corona ini membuat banyak orang suuzan, nauzubillah. Kita kan kemarin suuzan, salaman sama orang aja nggak mau, jenguk orang sakit nggak ada yang berani, betul nggak? Nah, sampai ada tukang ojek lagi di pinggir jalan lagi nangis gitu. Temannya lewat, mampir. Ngapain kamu nangis? Dipeluk temannya. Aku lagi positif. Kurang ajar, positif COVID dipeluk aku lagi. Kurang ajar kamu, biar corona berjamaah. Kan pahalanya 27, beda. Kalau saya sendirian kan nggak enak. Ya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita memandang kebahagiaan dengan istri yang salehah, apa gunanya? Anda punya istri salehah tapi Anda bukan suami yang saleh. Apa gunanya? Anda punya istri salehah seperti Fir'aun punya istri namanya Asiyah bintu Muzahim, dia jadi wanita penghuni surga dan suaminya adalah Fir'aun. Nauzubillah. Apa gunanya Anda ini mendapatkan suami yang saleh tapi Anda bukan istri yang salehah? Sebagaimana Nabi Nuh dan Nabi Lut, Allah gambarkan dalam surat Tahrim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihain fakhanatahuma. Mereka berkhianat, bukan khianat artinya berzina, tidak, khianat dalam akidah. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya adalah suami beliau. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, apa gunanya? Anda ini memiliki anak yang saleh tapi Anda bukan orang tua yang saleh. Bayangkan Nabi Ibrahim punya ayah namanya Azar. Azar itu yang membuat berhala. Apa gunanya? Anda punya anak saleh tapi Anda bukan orang tua yang saleh. Anda orang saleh, apa gunanya? Anda orang saleh, anakmu bukan anak saleh. Sebagaimana Allah gambarkan tentang Nabi Nuh. Dia punya anak sampai Allah tenggelamkan. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Qala la 'asima al-yawma min amri Allahi illa man rahima wa hala bainahuma al-mawju fa kana minal mughraqin. Bagaimana kamu, wahai anakku, naik bersama kami, ternyata dia tenggelam. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, apa gunanya, apa manfaatnya? Ya, apa Anda mendapatkan kebahagiaan Anda punya anak hafiz Quran dan Anda sendiri nggak pernah baca Quran? Sampai banyak orang tua berdoa, ya Rabb, jadikan anakku imam Masjidil Haram. Bapaknya aja nggak pernah imam musholla sebelah rumah. Bapaknya aja subuhnya jam 7, subuhnya jam 6. Akhirnya kita dibohongin, ditipu sama ustadz-ustadz di Indonesia. Dibilangin kunci rizki adalah sholat duha. Kita dibohongin. Kenapa? Ya begitu dikerjain. Ya, mana ada sholat duha itu kunci rizki. Sholat pada umumnya semua menjadi kunci mencari keberkahan dan rizki. Suruh sholat, bukan hanya sholat duha. Justru sholat duha itu fungsinya cuma satu. Utamanya adalah sedekah untuk bersendian dalam tubuh kita. 360 di dalam tubuh.
Tidak mungkin, mustahil kita ketipu dibilangin sholat duha on time dapat rizki, itu salah 100% dan bodoh yang sampaikan. Dan kalau kita percaya juga ikut. Kenapa? Kunci rizki itu sholat subuh berjamaah di masjid, bos. Sholat duha itu sunnah. Sholat subuh itu wajib. Allah tidak bakalan memberi keberkahan bagi hamba yang melalaikan kewajiban dan mengerjakan sunnah. Gak mungkin, mustahil antum salat subuh jam 6 atau jam setengah 7 atau jam berapa, tidak tepat waktu, kemudian antum minta dibukakan pintu rezeki, diberikan keberkahan. Gak ada. Salat subuh berjamaah di masjid itu adalah membuka pintu rezeki buat kita. Kemudian baru yang menjadi bumbunya, penyidamnya itu adalah salat duha, salat syuruk dan lain. Itulah bumbunya. Kayak kita kalau lain umat Islam tuh lihat jamaah. Salat Id itu sunnah apa wajib? Sunnah. Salat Idul Fitri, Idul Adha. Yang banyak hadir salat Id banyak enggak? Banyak kan? Yang pakai kursi roda, yang pakai tongkat, yang nenek-nenek, yang aki-aki, anak-anak semua ikut kan? Sampai jin juga ikut salat. Saking banyak. Tapi lihat mereka pada saat salat subuh hari raya. Ada enggak di masjid orang yang salat? Cuma 1 saf, 2 saf. Padahal salat subuh itu wajib, salat Id itu sunnah. Kadang-kadang kita begitu dikerjain. Salat duhanya on time, jam 7 setiap hari, jam 8 on time tuh salat duha, agar rezekinya mengalir. Ada seorang guru bilang sama saya, Syekh, aku 8 tahun jaga salat duha, kok gaji saya gak naik-naik? Malah yang naik darah saya, untung bukan roh kamu yang naik. Kenapa? Saya nanya, jangan mikirin salat duha, salat subuhnya di masjid enggak? Ya sih kadang-kadang bangunnya telat, itu gak bakalan naik gaji kamu naik. Darah kamu naik, kolesterol kamu naik, iya. Tapi nggak bakalan. Maka coba itu, dipraktikkan itu salat subuh berjamaah di masjid. Itu buat gerakan itu. Kita tidak mau salat subuh duha internasional, bikin kajian ke sana kemari, bikin buku tebal begini. Nggak tahu hadisnya dapat dari luar angkasa apa dari mana. Harus baca surat ini rakaat pertama, surat kedua rakaat ini. Terus ada doa, Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka. Ya Allah, jika rizki saya di langit diturunin. Kata Allah, ya udah karena kamu nggak bisa sampai langit, aku turunin. Jika di bumi dikeluarin. Jika jauh didekatin. Jika sulit dimudahin. Loh kapan kamu usaha? Kapan kita bergerak? Ya Rabb, sampaikan aja ke kasur kita, ke rumah kita, kan enak itu. Di langit diturunin wajar, ke bumi dikeluarin wajar, jauh didekatin, dekat dimudahin. Lah, dekat diberkahin, haram dibersihkan. Mana haram dibersihkan? Kan doanya begitu. Wa in kana haraman fadhahiru. Kan udah haram. Ini daging haram nih, nggak boleh dimakan. Daging babi nih nggak boleh dimakan. Bagaimana mau dibersihkan? Mau diapain aja, mau dipanggang kek, mau digoreng kek, mau dibikin rendang kek, tetap ya nggak bisa. Maka itu doa yang diteliti oleh para ulama kurang tepat. Jadi sholat duha itu bebas. Mulai dari 15 menit habis terbit matahari sampai menjelang zuhur 15 menit. Di rumah boleh, di musala boleh, di masjid boleh, di kantor boleh, di mana aja boleh. Minimal 2 rakaat, maksimal ada 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan 12 rakaat, ada yang bilang 8, ada yang bilang tidak ada batas. Waktu terbaik sholat duha antara jam 9 jam 11. Waktu terbaiknya. Karena pada saat itu manusia pada sibuk. Ya sampai ke kantor, ada urusan, ada kerjaan. Jadi antara jam 9 jam 11 itu orang paling sibuk. Maka pada saat orang sibuk, kita di situ dekat dengan Allah. Pada saat orang lagi lalai, kita tidak lalai. Kita malah ingat Allah SWT. Dan tidak ada bacaan khusus, tidak ada doa khusus, bebas. Silakan. Sampai saya pernah dapat satu buku tentang sholat duha. Ya salam, Ustaz itu bikin buku tentang, mendingan bikin buku tentang sholat subuh berjamaah, kan enak itu. Orang Yahudi nggak takut sama umat Islam. Kenapa? Karena sholat subuhnya masih kesian. Bagaimana dia mau perang? Sholat subuhnya aja kesiangan. Panggilan Tuhan aja dia gimana? Maka saya inginnya sholat subuh itu seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, bukan sholat Jumat. Karena sholat Jumat bagi orang musafir tidak wajib, bagi wanita tidak wajib, bagi anak tidak wajib, orang sakit juga tidak wajib. Tapi kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha itu ramai banget. Maka coba bayangkan kalau masjid silaturahim tadi ya. Halo? Masih hidup Bapak? Masjid silaturahim tadi, coba kalau jamaah yang hadir di pengajian ini sebanyak yang hadir sholat subuh besok. Amin insyaAllah. Ya, jangan amin nggak bangun. Amin dan bangun insyaAllah. Ya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah. Tuh lihat, hadir pengajian tuh. Padahal pengajian tidak wajib. Ya. Itu, tapi subhanallah.
Giliran subuh yang wajib, alah disia-siakan. Maka itulah para jemaah. Kalau kita mau mencari keberkahan, mencari kemuliaan, kebahagiaan dunia akhirat adalah pada saat kita lahir di dunia dan diazankan di telinga kita. Itu kebahagiaan yang sebenarnya. Pada saat Anda lahir dan ada yang mengumandangkan azan, yang mengetuk telinga kita pertama adalah suara azan. Ada hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud dari Ubaidillah bin Abi Rafi' dari ayahnya. Dia mengatakan, aku melihat Rasulullah sendiri yang mengumandangkan azan di telinga Al-Hasan, cucunya Rasulullah, anak daripada Fatimah Zahra ketika dilahirkan. Itu indah ketika Anda lahir sudah diazankan di telinga. Kemudian indahnya pada saat Anda itu ditahdik oleh orang saleh menggunakan kurma. Indah pada saat, bahagianya pada saat Anda diberi nama yang baik. Jangan kayak anak yang saya ketemu, 2 anak kembar, satu diberi nama di dalam surat Al-Bayyinah khairul bariyah, yang satu lagi dikasih nama syarrul bariyah. Yang satu lagi sebaik-baik manusia, yang satu lagi sejahat-jahat manusia. Bapaknya comot dari Al-Quran, dia tidak di dalam Al-Quran diambil. Abu Lahab juga ada dalam Al-Quran, Fir'aun ada dalam Al-Quran, Haman dalam Al-Quran. Kan gak semua nama yang baik di dalam Al-Quran. Akhirnya yang satu khairul bariyah masuk surga, ya namanya bagus. Yang satu syarrul bariyah, sejahat manusia, kan kasihan. Ya, apalagi yang memberi nama anaknya nama yang tidak baik, mengandung makna yang tidak baik. Kenapa? Nama itu panggilan adalah doa. Coba kalau manggil anakmu namanya Saleh, ya jadi Saleh karena doa setiap hari. Orang tua doa mustajab. Coba kalau dipanggil anaknya, bodoh lo ya, bodoh, sini orang bodoh nih. Jadi bodoh lama-lama jadinya, ya. Halo? Khususnya bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang kesal sama anaknya, jangan. Walaupun kita lagi kesal lagi ini, tapi tetap, Masya Allah anak saleh sini, aduh, mama sayang banget sama kamu dan bapak kamu, begitu. Anak pulang, bawa nilai jelek, istri lagi berantem sama suami pergi, anak masuk, istri tidak memandang ini anak, bukan suami. Tiba-tiba dia bilang, mama aku dapat nilai jelek, 11-12 sama ayah lu, sama aja lu. Ya Allah. Itu jadi, itulah para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita memberi nama, itu bahagiannya pada saat diberi nama yang baik. Kemudian bahagiannya seseorang adalah ketika dia lahir dari orang tua yang saleh dan salihah. Kebahagiaan seseorang itu pada saat dia diberi nama yang baik. Dia diakikahkan jika orang tuanya mampu melaksanakannya. Kemudian bahagiannya seseorang itu pada saat dia dididik agamanya, akhlaknya, adabnya. Pada saat dia jadikan hafiz Quran. Saya kemarin baru saya posting di IG saya itu jadi rame itu. Seorang anak muda dicium tangannya sama orang yang lebih tua, ya, Habib gitu. Tapi anak muda itu kelakuannya luar biasa. Saya tidak memandang gelarnya, detailnya dia apa, siapa, bukan. Dan yang tua itu saya tidak memandang. Tapi saya lihat kok mana akhlak ada begitu. Itu sambil orang yang Habib itu ngobrol, anak muda itu sambil merokok dia. Gak ada adabnya sedikit pun. Saya bilang, ilmumu setinggi langit, masa bodoh. Orang begitu masa bodoh itu. Ilmu yang akan mencelakakan dia. Ilmu dia akan menjadi petaka bagi dia. Mungkin bisa yakin, saya yakin itu tidak berilmu. Akhirnya ada orang yang komentar bilang, Afwan ini diteliti, ini seorang punya pimpinan tahfiz Quran terbesar dan jamaahnya paling banyak. Lebih musibah lagi. Kalau dia seorang pengajar Quran, punya tahfiz Quran, tapi akhlaknya kayak Fir'aun. Masa bodoh dia siapa? Saya nggak peduli. Saya posting aja. Hampir komentarnya 400 lebih orang. Yang nonton hampir 44 ribu orang. Saya nggak masalah. Kenapa? Saya tidak posting untuk memviralkan. Karena memang udah viral. Dan karena sudah diviralkan, ya saya viralkan lagi. Kemungkaran begitu biar tidak dicontohkan oleh anak-anak muda. Tanpa memandang siapa yang ada di video itu. Hanya kelakuan yang saya komentari. Makanya saya nggak sebut nama. Cuma hanya di dalam videonya doang yang disebut. Maka itulah bahagiannya pada saat seseorang itu dididik akhlaknya dan agamanya oleh orang tuanya. Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan, kami belajar adab 30 tahun, belajar ilmu 20 tahun. Saya pernah ketemu dengan orang, ya punya jabatan gitu. Ya, dan punya ilmu ya, jabatan dan ilmu. Karena dia masuk ke majelis aja sudah nggak punya adab, masa bodoh, saya duduk aja. Yang lain pada berdiri, hormatin segala macam, pura-pura aja nggak tahu. Kenapa? Kau nggak menghormati yang lebih tua. Bagaimana kamu minta dihormati? Mau kamu siapa?
Saya jangan yang begitu, menteri aja saya sentil itu. Kenapa? Saya bukan anak buah dia. Saya kan merdeka, bebas. Betul? Saya khutbah Jumat di salah satu masjid sebelum Covid itu, sekitar 3-4 tahun yang lalu. Tiba-tiba pengurus masjid bilang, Syekh Afwan, bisa tunggu dulu azan Jumat, Pak Menteri belum sampai. Ya salam, Pak Menteri manis banget, manis jambu. Terus saya harus gimana gitu, bilang wow gitu. Menteri sampai nggak sampai, wassalamualaikum. Karena nggak ada urusan dengan dia. Saya bukan anak buah dia, main ngatur-ngatur, enak aja. Azan sama sholat diatur. Enak benar hidup. Akhirnya saya bilang, Pak, ketika waktu azan, dikumandangkan azan. Tapi kita nunggu sekitar 5-10 menit, Pak Menteri sampai. Saya gini, saya sampaikan kepada antum. Saya ini orang yang tidak takut kecuali sama Allah. Kalau beliau tidak tepat waktu datang pada saat azan dan dikumandangkan, kalau sampai azan telat, saya mohon pamit. Saya mau sholat di masjid terdekat. Dan jangan antum, acara live di TV aja, kalau tidak saya suka atau ada pelanggaran, saya pulang. Masa bodoh. Akhirnya saya bilang, pada saat azan mohon dikumandangkan. Kalau tidak, wallah saya pergi. Saya tidak takut kok. Saya gak ada masalah. Yang penting agama saya terjaga. Masa anak mau ngajak kalian masuk surga, kalian ngajak saya masuk neraka? Kan tanggung jawab saya mengaminkan, saya menyetujui dia. Akhirnya pada mungkin pengurusnya lihat saya udah agak ini kurang suka. Pada saat waktu azan di azan, saya lagi khutbah di mimbar. Si menteri itu luar angkasa itu masuk paling depan lagi. Oh bagus, anak sentil lagi dari mimbar. Anak suntik mati langsung. Kamu datang mau menteri mau siapapun, kalau tidak ada peluang Anda masuk, makruh melangkahi orang. Apalagi khutbah sudah mulai. Melangkahi orang makruh. Kalau menyakiti orang haram hukumnya. Kalau sampai pada saat melangkahi orang itu kena kepala orang lagi ini diinjak orang, itu haram. Bukan makruh lagi, naik level jadi haram. Itu menteri itu ngelangkahin semua orang, masuk paling depan. Bagus, di depan anak langsung. Biar pura-pura nggak dengar. Di depan anak. Itu khutbah pertama anak aman, lancar jaya. Khutbah kedua anak sentil. Mudah-mudahan para jamaah yang ingin hadir khutbah Jumat silahkan untuk hadir lebih awal. Jangan sampai melangkahi orang, hukumnya makruh. Kalau nyakitin orang haram. Kalau mau duduk paling depan, datang paling awal. Dia sambil nyinir ke saya. Lihatin saya, habis itu lama-lama nunduk dia diem. Ada bilang, mudah-mudahan mati kau. Masa bodoh. Kamu mau rasa kecewa kayak apa kayak, karena apa? Itu terjadi di depan umum, maka saya harus merubah kemungkaran di depan umum juga. Kecuali kalau itu mungkar dilakukan sendiri, nggak ada yang tahu, bersembunyi, nggak boleh saya bongkar. Tapi karena di depan umum ya udah. Akhirnya habis salat Jumat beliau, Syekh Afwan, saya minta maaf saya telat gini-gini. Saya bilang antum ini menteri, antum ini punya pengawalan, busway halal buat antum, bahu jalan tol juga halal. Kenapa kita harus nunggu? Justru antum itu gampang sampai ke lokasi. Ya karena antum punya pengawalan, beda dengan kita. Akhirnya dia bilang, saya minta maaf. Ya jangan minta maaf sama anak, minta maaf sama Allah, sama jamaah gitu aja. Anak ini biasa aja. Kenapa? Kalau saya anak buah dia, saya nggak berani begitu. Benar nggak? Wih, dicopot saya besok. Habis. Ya. Tapi karena saya bukan anak buah dia, maka saya berani bicara. Apa? Demi kebaikan beliau, bukan kebaikan saya. Saya tidak ada masalah. Saya cuma hanya menyayangkan saja apa yang terjadi dari beliau itu. Maka itulah bahagiannya seseorang ketika dididik adab akhlaknya. Anakmu itu nggak usah banyak hafalan Quran, nggak usah banyak hafalan hadis, adabnya terlebih dahulu. Allah memuji Nabi Muhammad karena akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada di atas puncak kemuliaan akhlak. Maka kalau kita punya anak itu kita didik akhlaknya, sama orang lebih tua hormat kamu. Sekarang anak-anak zaman sekarang itu beda kelakuannya. Berbeda sikapnya. Maka apalagi di zaman handphone, medsos segala macam itu dididik terus diingatkan. Jangan bosan, jangan malas, jangan ini, terus mendidik anak untuk menjadi orang yang berakhlak mulia. Yang paling berat dalam timbangan adalah akhlak. Yang paling dekat kepada Nabi dalam hadis Nabi, orang yang punya akhlak mulia. Bukan punya banyak ilmu. Karena ilmu itu membuat orang makin mulia akhlaknya. Bukan makin banyak ilmu berarti makin sombong, tidak. Kemudian yang disebut orang yang bahagia adalah orang yang hidup di dunia dan tidak punya permasalahan dengan orang. Nggak pernah menyakiti orang dengan lisannya. Lisan itu tidak bertulang, maka gampang berbicara.
Allah kasih 2 telinga, 1 lidah, lebih banyak mendengar dibanding banyak bicara. Lisan itu tidak bertulang, tapi bisa menghancurkan tulang belulang. Luka-luka di mulut gampang disembuhkan. Sariawan pakai obat hilang, sembuh. Tapi luka-luka yang disebabkan oleh mulut itu susah untuk disembuhkan. Anda bisa menyakiti hati orang, bisa membuat orang meninggal dunia, meresakit hati, sakit dan lain, itu gara-gara lisan. Anda di akhirat jadi orang bangkrut, banyak amal soleh ibadah tapi diborong oleh orang lain karena Anda telah menghina orang di dunia, mengucilkan orang di dunia, meremehkan orang di dunia. Kemudian orang yang bahagia adalah orang yang punya harta, kemudian dijadikan harta itu sebagai jembatan menuju surga. Orang yang bahagia itu adalah orang yang bangun tengah malam, bercinta dengan Allah walaupun dengan 2 rakaat. Antum mampu sholat tarawih selama 30 hari. Ada yang 11, ada yang 23. Mampu 30 malam berturut-turut. Masa sehabis Ramadan tidak bisa lanjut dengan 2 rakaat sebelum tidur? Atau 2 rakaat ketika tahajud? Anda mampu khatam Quran 1, 2, 3 kali di Ramadan. Masa di luar Ramadan tidak mampu khatam walaupun sebulan sekali, 2 bulan sekali? Anda mampu salat tahajud, salat malam, tapi masa selepas Ramadan tidak bisa. Bagaimana Anda cari kebahagiaan? Pasti jamaah ingin bangun salat malam semua. Semua ingin. Karena orang yang bangun malam itu orang yang mulia. Karena kalau Anda mau bangun malam, itu kemuliaan. Dan Allah tidak akan berikan kemuliaan itu kepada orang ahli maksiat. Ada seorang ulama ditanya, Al-Hasan Al-Basri. Kata orang tersebut, aku ini tidur dalam keadaan sehat. Aku bersiapkan wudhu. Aku niat bangun malam. Tapi kenapa nggak bangun? Kata beliau, qayadat kadzunubu. Dosamu telah mengikatmu. Ada seorang salaf, ulama salafus salih, 8 bulan nggak bisa sholat tahajud karena 1 dosa yang beliau lakukan. Bayangkan kita ini banyak bertahun-tahun nggak pernah sholat ya tahajud. Jangan-jangan dosa kita lebih banyak numpuk. Bagaimana kita bangun tahajud? 3 cara. 3 poin Anda bisa bangun sholat tahajud. 1, pasang niat. Pertama apa? Halo? Yang pertama apa? Pasang niat. Yang kedua pasang alarm. Yang kedua apa? Yang ketiga minum air banyak. Saya yakin tengah malam bangun. Oh, udah. Itu obatnya. Benar kan? Saya yakin bangun malam ngapain? Nah, itulah orang yang malas kencing katanya. Saya kirain wudhu. Kan ya sama aja kan, beda istilah doang. Kayak anak bilang, ayah tukang sampah datang, kata anaknya, kata ayahnya, shh, beliau tukang bersih, kita ini tukang sampah. Kan beda istilah aja kan. Tapi istilah lebih bagus lagi, main cantik. Apa antum jarang main cantik? Apa tidak main di politik? Jadi tuh lihat, istilahnya apa? Ya bangun malam, memang ke kamar mandi, tapi sekalian amal wudhu. Saya yakin kalau antum minum air banyak, tengah malam bangun, Masya Allah. Pada saat bangun ke kamar mandi, sekalian amal wudhu deh, salat 2 rakaat. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang bahagia adalah orang yang selalu didoakan orang tua. Orang yang bahagia adalah yang didoakan oleh teman-temannya. Orang yang bahagia adalah orang yang punya teman-teman, jika dia berbuat baik, mereka memujinya, mendoakannya. Kalau dia berbuat buruk, mereka menasehatinya. Kalau dia punya aib, ditutupinya, bukan dibongkar, kemudian disebarkan di medsos dan lain. Enggak. Dia antara dia sama Allah, kita tahu sendiri berdua, dia punya aib, enggak. Itulah teman atau orang yang disebut bahagia. Bahagia pada saat Anda punya anak hafiz Quran. Di akhirat nanti diberikan mahkota dari cahaya. Cahayanya lebih terang dibanding matahari dan jubah kebesaran. Bahagianya seseorang adalah dia tidur di malam hari, dia tidak pernah nyakitin orang, gak menghina orang, gak mengecilkan orang, gak menyinggung perasaan orang. Bahagianya adalah orang ketika dia jauh dari haram, tidak menerima yang haram, tidak menuju tempat yang haram. Bahagia adalah suami yang membangunkan istri dan anaknya tengah malam. Sampai seorang ibu dan bapak bilang, kasihan anak, banyak kerjaan, banyak ini. Enggak, justru kasihan di dunia dibanding lebih kasihan di akhirat. Istirahat kita bukan di dunia, istirahat kita ketika berada di dalam surganya Allah. Istirahat yang benar-benar itu istirahat ketika antum berada di dalam surganya Allah SWT. Orang yang disebut bahagia adalah orang yang diberi kesempatan taubat sebelum wafat. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa melafalkan kalimat syahadat sendiri tanpa dituntut oleh orang. Dia melafalkan kalimat syahadat ketika menjelang akhir hayat atau ketika wafatnya. Itu adalah orang yang bahagia. Orang yang bahagia pada saat dia dihantarkan, dimandikan jenazahnya oleh orang-orang soleh.
Orang yang bahagia adalah pada saat disolatkan jenazahnya ribuan ratusan jamaah yang menyolatkan padahal tidak ada hubungan nasab. Tapi karena mereka kenal ini ahli ibadah, orang soleh. Tidak pernah nyakitin orang. Orang yang bahagia pada saat dihantarkan ke pemakaman bukan cuma 2-3 mobil dan selebihnya itu motor pakai bendera kuning, bukan. Tetapi orang yang bahagia dihantarkan banyak puluhan ribuan jamaah. Itu orang yang bahagia. Padahal dia bukan pejabat, bukan siapa-siapa. Itulah para jamaah yang dimuliakan Allah. Orang yang bahagia adalah orang yang ketika di alam kubur diselamatkan oleh Allah. Dan dia terhindar dari fitnah kubur. Orang yang bahagia adalah orang yang masuk di akhirat. Kemudian dia diterima buku catatannya dengan tangan kanannya. Orang yang bahagia adalah orang yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Orang bahagia adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah di hari kiamat kelak. Orang yang bahagia dia dinyatakan silakan masuk surga di Allah. Orang yang bahagia dan paling puncak kebahagiaan bagi orang muslim masuk surga, jumpa Rasulullah dan memandang wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di malam hari ini mendapatkan daripada kebahagiaan itu. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan bagi diri kita, keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada. Semoga Allah bahagiakan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, karena MC-nya sudah kasih 40 menit, nampaknya lewat sedikit. Mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke studio. Terima kasih. Jazakallah khair Ustaz Barakallah. Ahmad Al-Misri. Selanjutnya pada jemaah kami persilakan yang berkenan menyampaikan pertanyaan pada beliau. Silakan. Mungkin 1-2 pertanyaan. Kami silakan yang pertama. Silakan, ini mau kurban atau mau Ramadan atau apa, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan dan ingin mendapatkan oleh-oleh ke rumah sebenarnya. Masya Allah, barakallah. Mudah-mudahan dari ini kami ingin menanyakan kira-kira oleh-oleh apa yang bisa kami bawa ke rumah sebagai doa untuk mendapatkan kebahagiaan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pertama, luruskan sholat kita. Lurusnya sholat kita, lurusnya hidup kita. Yang kedua, jaga lisan kita. Ya. Pertama, luruskan sholat. Yang kedua, jaga lisan. Karena Nabi bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, yang mencelakakan manusia adalah lisan. Yang mencelakakan manusia adalah lisan. Yang membuat kita rugi adalah lisan. Yang kedua, luruskan sholat kita. Jika hidup kita merasa goyang, berantakan, banyak masalah, luruskan sholat kita. Mungkin itu 2 poin yang paling utama kita bisa bawa pulang. Jaga sholat kita, kerjakan sholat tepat waktu, berjamaah di masjid, ajak anak, ajak istri, gak masalah. Subuh bangunin anak, gak masalah. Daripada Anda pagi-pagi bangunin anak buat sekolahannya cuma mendapatkan dunia, lebih bagus kalau dia mendekat dengan Allah. Jadi ketika kita meninggal dunia, kita aman. Tugas kita sudah selesai, daripada kita sia-siakan kemudian jadi tanggung jawab. Maka luruskan sholat kita, kemudian luruskan lisan kita. Luruskan sholat dan luruskan lisan. Itu yang paling utama. Apalagi sekarang, dulu kita bilang jaga lisan, sekarang wajib bilang jaga lisan dan tulisan. Di medsos sekarang kalau ada ghibah orang, menjelek-jelekan orang, atau bikin status tentang suami atau tentang istri kan, maka medsos sekarang ajaib. Suami kalaupun punya masalah dengan istri harus minta maaf. Kalau tidak, istri langsung bikin status. Ya, maka harus luruskan sholat dan luruskan lisan. Semoga Allah jaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Amin. Pertanyaan berikutnya kami Silakan. Silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan. Mohon izin menjawab. Silakan. Ya. Antum mohon izin bertanya, saya juga mohon izin menjawab. Ya, kalau tanya yang terkait pada sedikit azan dan iqamah untuk bayi yang baru lahir, saya pernah mendengar ada ceramah atau tausiah online seperti itu bahwa itu adalah bukan sunnah,
Dan yang sunnah itu tadi yang Ustaz, yang tadi Tahnik. Tahnik ya. Nah, iya. Apakah memang benar seperti itu dan memang apakah itu jadi budaya atau seperti apa? Nah, Dan memang yang selama ini berjalan sepertinya seperti itu kan. Kami sendiri juga dulu waktu anak kami lahir juga sama pihak rumah sakit itu, Pak segera azankan ini gitu. Nah, kami mohon penjelasan itu apakah memang benar seperti itu dan itu bukan sunnah, tapi memang mungkin itu hadilah ya, atau ada hadilah yang menyertai dan mohon penjelasan Ustaz. Biasa kalau barakallahu fiik. Mayoritas ulama fikih, jumhur fuqaha, mayoritas ulama fikih menyatakan bahwa disunnahkan azan di telinga bayi. Yang menjadi perdebatan iqamah di telinga kiri, tapi yang disepakati hampir mayoritas adalah azan di telinga kanannya. Dan itu mazhab Syafi'i, Hanafi dan lain sebagainya. Dan itu dicantumkan dalam kitab Al-Mughni Imam Ibnu Qudamah, dan juga dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud Imam Ibnu Qayyim Juziyah. Kitab itu sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Yang menjadi landasan ulama untuk menjadikannya sebagai dalil hadis yang saya sampaikan tadi, hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam sunan beliau. Dan hadis ini dinilai sanadnya hasan, sanadnya baik oleh para ulama. Dari siapa hadisnya? Dari Ubaidillah ibn Abi Rafi' dari ayahnya. Bahwasannya ayahnya melihat Rasulullah SAW azan di telinga Al-Hasan, cucunya Nabi, anak daripada Fatimah Zahra, anak daripada Imam Ali, ketika dilahirkan oleh Sayyidah Fatimah. Nabi yang azan langsung di telinga kanannya. Dan hadis ini riwayat Abu Daud dan dinyatakan sanadnya baik. Syekh Al-Albani, ulama hadis salafi yang kita kenal, Syekh Al-Albani sendiri menyatakan sanadnya baik atau sanadnya hasan. Maka itu yang menjadi rujukan ulama, bahwa itu sunnah bukan budaya. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallah. Barakallah. Pertanyaan terakhir, yang ketiga. Ada yang bertanya lagi, silakan. Kalau dari sisi ibu ada, mohon diinfokan supaya yang bisa disampaikan. Ada ya? Mohon balik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya itu sebenarnya sederhana, Ustaz. Berarti jawabannya sederhana juga insya Allah. Tapi sederhana mahal loh. Sederhana, tapi intinya untuk meyakinkan kita. Misalnya gini, dibangunkan untuk tahajud malam, tapi nggak mau bangun. Yang membangunkan pasti dapat pahala. Nah, Tapi yang dibangunkan entar-entar dan akhirnya tidur lagi, itu hukumnya gimana? Apakah dia berdosa atau apa? tidak. Yang membangunkan yang dapat pahala, yang dibangunkan jadi malas-malasan. Tidak berdosa. Tapi jadi karena orang kebiasaannya ada yang tidur berat. Di zaman Nabi begitu, ada keluarga itu sholat subuhnya itu kesiangan terus. Karena keluarga itu tidurnya berat. Kalau mereka itu nggak bisa bangun, susah. Kayak orang kalau tidur udah kayak mati. Ada yang tidur pas ada yang bisik atau bicara di sebelahnya langsung bangun gitu kan. Ada orang kita mau apa kayak dia kayak orang mati itu. Ya, maka yang membangunkan tetap dapat pahala, yang dibangunkan insya Allah mudah-mudahan kita doakan berkali-kali diulang untuk orang diingatkan, insya Allah bisa terbangun. Tapi kalau tidak, nggak berdosa. Kita tidak berdosa. Kenapa? Karena itu salat sunnah. Yang kedua, dia dibangunkan mungkin karena kelelahan atau kecapean dan lain sebagainya. Itu harus kita beri uzur. Tidak bisa memvonis dia bahwa dia ahli maksiat. Kenapa orang tidak bisa bangun malam dan subuh? Karena ada hadis dari Nabi, pada saat kita tidur ada 3 ikatan. Maka ketika meruqyah orang, kita pegang pundaknya sini. Nih, punggung orang di sini nih, paling atas nih, tulang ini. Nah, pada saat kita meruqyah orang, kita pegang bagian sini. Karena jinnya ada di sini dan di dalam hidung. Ya, ini di sini. Maka kalau kita semprot air ruqyah di dalam hidungnya, dia teriak. Jelas? Maka pada saat kita tertidur atau mau tidur malam hari, syaitan mengikat 3 ikatan di sini. Pada saat kita terbangun, kemudian kita berzikir, lepas ikatan pertama. Yang kedua, kalau kita berwudu, lepas ikatan kedua. Kalau kita sholat, lepas ikatan ketiga. Maka walaupun kita cuma tidur 2-3 jam, pagi hari segar badan kita. Coba kalau kita sholat subuh berjamaah, atau bangun tengah malam sholat.
pasti pagi hari segar, walaupun baru tidur 2-3 jam. Tidak wajar kita terima ya, biasa 6-8 jam gitu waktu kita istirahat. Tapi sekarang bukan dari jumlah jumlah waktunya atau jumlah saat yang kita tidur, tapi kualitas dari tidurnya kita itu. Ya, maka kalau orang terlepas 3 ikatan itu, insya Allah bangun pagi hari segar. Maka orang tersebut boleh, kata Nabi SAW, jika seorang suami istri saling membangunkan, ini aja mukanya dengan air gitu. Ya, tapi jangan pakai ember. Ya pakai siram aja sedikit gitu, cepretin aja mukanya gitu kan, biar bangun. Tapi kalau suaminya berakhlak mulia atau orang itu berakhlak mulia, dia bangun tersenyum. Kalau yang lain bangun ngamuk langsung. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau sholat wajib, Ustaz? Kalau sholat wajib harus dibangunkan. Kalau nggak mau? Kalau nggak mau dia berdosa. Karena itu beda levelnya, sholat wajib dengan sholat yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi kan katanya untuk meluruskan bahagia kita kan sholat berjamaah di masjid. Kalau pria bisa. Kalau apakah wanita juga diwajibkan seperti itu atau bisa di rumah? Wanita tidak diwajibkan sholat di masjid dan tidak dilarang ke masjid. Dalam Sahih Muslim Nabi bersabda, "La tamna'u ima Allahi masajid Allah." Jangan melarang wanita menuju masjid Allah. Jadi sholat terbaik wanita itu di rumah. Dan di ruangan lebih bagus daripada ruangan yang lain. Lebih bagus lagi kamar tidurnya. Makin tertutup makin bagus. Tetapi kalau dia mau menuju ke masjid, tidak boleh dilarang. Tidak diperintahkan ke masjid dan tidak dilarang ke masjid. Dilarang pada satu saat, satu kondisi. Jika jarak rumahnya dari masjid itu jauh, takut terjadi fitnah, apalagi saat subuh. Nah, kalau terjadi fitnah, lebih baik di rumah dibandingin di masjid. Beda nggak Pak Ustaz pahalanya? Tidak, insya Allah. Maka kalau di rumah, ajak anak yang perempuan ikut salat berjamaah. Ya, ajak anak perempuan. Kenapa? Biar kebagian pahala. Kita didik mereka juga biar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustaz. Barakallahu.